Di wilayah Lampung, tepatnya di Desa Pekon Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Pringsewu, terdapat sebuah sentra peternakan hewan unggas yang berasal dari daratan Amerika, yaitu ayam kalkun. Di atas tanah dengan luas sekitar 2 hektar ini, beragam jenis kalkun didatangkan dari berbagai negara untuk dikembangbiakkan. Sebagai upaya domestifikasi atau tepatnya menjadi salah satu produk ayam kalkun jenis lokal yang unggul. Perjalananku di Lampung kali ini tidak sekedar membantu tentang budidaya ayam kalkun, melainkan juga belajar membuat produk olahan dari daging unggas yang dikenal akan suaranya yang cukup khas. Ayam kalkun dikenal sebagai hewan yang tidak memilih makanannya. Namun agar kalkun dapat tumbuh baik dan besar, tentunya diperlukan asupan vitamin serta nutrisi yang baik. Salah satunya makanan dari sayur atau dedaunan seperti daun murbei yang juga ditanam dari kebun yang berada di wilayah peternakan. Tanaman murbei atau istilah latinnya Murus alba biasanya ditanam tidak untuk diambil buahnya saja, melainkan daun dari tanaman yang masih satu kerabat dengan pohon andalas ini dikenal juga merupakan sumber zat besi serta protein. Tak heran jika daun murbei yang seringkali dijadikan pakan bagi ulat sutra ini juga menjadi asupan nutrisi yang baik untuk kalkun atau unggas lainnya. Agar menghasilkan daging yang berkualitas, 3 kali dalam sehari ayam kalkun yang sudah berusia sekitar 2 bulan ke atas harus diberi pakan yang bergizi yang mengandung sekitar 20-24% protein serta sayuran sekitar 70% seperti yang terdapat pada daun murbei. Selain itu, juga diberikan suplemen dan multivitamin agar ayam kalkun tidak mudah terserang penyakit. Ayam kalkun biasanya baru bisa dipanen ketika sudah memasuki usia 6 bulan ke atas. Meski ayam kalkun tergolong unggas yang dalam perkembangannya tidaklah sepesat ayam ternak, namun karena ukuran dagingnya yang besar dan dikenal lezat, hewan ini kini mulai banyak diternakkan di Indonesia. Selain itu, daging kalkun juga dikenal memiliki kandungan gizi yang baik bila dikonsumsi oleh tubuh, karena lebih rendah kolesterol bila dibandingkan dengan daging ayam dan 2 kali lipat lebih rendah dari daging sapi. Di tempat peternakan kalkun yang sudah berdiri sejak tahun 2006 silam ini, tidak hanya menyediakan daging ayam kalkun mentah atau potongan yang biasa dikenal dengan istilah karkas, melainkan juga terdapat olahan seperti nugget, bakso, serta rolade dari daging kalkun. Kali ini, aku membantu Ibu Irna untuk membuat salah satu olahan dari daging kalkun di sini, yaitu rolade kalkun. Sementara Ibu Irna menyiapkan beberapa rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, serta jahe sebagai bumbu, aku menyiapkan daging kalkun. Daging ayam kalkun mempunyai tekstur yang lebih padat dan sedikit alot bila dibandingkan daging ayam. Agar mudah diolah, daging kalkun harus dipotong kecil dan dipisahkan dari tulangnya atau difilet. Untuk membuat rolade kalkun, selanjutnya daging kalkun yang sudah terpisah dan menjadi potongan kecil digiling sehingga tekstur daging halus dan lembut. Olahan yang biasanya dikenal terbuat dari daging cincang ini dinamakan rolade karena proses membuatnya yang dicincang halus kemudian digulung. Selanjutnya, Ibu Irna menyiapkan kulit luar dari telur sebagai pembungkus adonan. Ini telur dadarnya ya, Bu? Oh, ya, Bu. Rolade sendiri sebenarnya merupakan salah satu resep olahan makanan dari Eropa yang diperkenalkan ketika zaman pendudukan Belanda pada masa silam. Rolade konon berasal dari Prancis, roller yang berarti digulung. Proses selanjutnya, daging kalkun yang telah digiling halus tadi dibuat adonan dengan ditambahkan telur serta bumbu sederhana seperti garam dan merica, supaya menambah cita rasa dari daging kalkun yang dikenal gurih.
Setelah adonan tercampur rata, selanjutnya adonan dipadatkan dan digulung dengan dibungkus daun pisang supaya adonan tidak hancur saat dikukus nantinya. Setelah diolah menjadi rolade, daging ayam kalkun juga diolah menjadi salah satu resep masakan khas Lampung yang dikenal akan sensasi rasanya yang gurih dan menggugah selera, yaitu gulai taboh. Proses pembuatan gulai taboh sebenarnya hampir sama dengan proses pembuatan resep masakan gulai lainnya. Awalnya, bumbu rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih yang telah dihaluskan, ditumis bersama jahe dan serai serta daging kalkun hingga harum dan bumbu sedikit meresap. Layaknya masakan gulai lainnya yang bercita rasa gurih. Tak lupa ditambahkan santan kelapa dan juga daun murbei. Dimasak hingga daging sedikit lunak serta bumbu meresap sempurna. Sementara Ibu Ina menyiapkan masakan gulai taboh, aku menyelesaikan resep olahan rolade dengan mengukus adonan hingga matang. Dulu. Oh, ya, Bu. Menikmati makan siang dengan menu rolade kalkun dengan kuah dari gulai taboh setelah membantu mengurus peternakan menjadikan lelah seolah terbayar sudah. Daging ayam kalkun yang gurih dan lembut ini terasa semakin istimewa dengan tambahan siraman bumbu gulai yang segar. Masakan gulai taboh dan rolade ayam kalkun ini sangat pas disantap bersama keluarga dan para kerabat. Daging kalkun termasuk dalam kategori daging putih yang kaya akan nutrisi seperti protein dan zat besi. Selain itu, daging kalkun, kandungan lemak dan kolesterol pada daging kalkun cukup rendah. Bahkan berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, anak-anak dalam masa pertumbuhan dianjurkan mengkonsumsi daging kalkun ini karena baik untuk membantu menjaga kesehatan jantung serta sistem kekebalan tubuh.